Kalau akhirnya mereka saja pecah ya, Jul dan Rohmi pecah, masih layak nggak memimpin NTB dua orang ini? Kita harus butuh solusi baru mungkin untuk NTB ini kan, biar tidak seperti ini terus. Kita kan masyarakat kecewa. Betul. 5 tahun sebelumnya nggak ada apa-apa. Stunting malah justru meningkat. IPM nggak terlalu. Ya, indeks pembangunan manusia itu minim, Bang. Minim banget ya, nggak signifikan lah naiknya. Jul Rohmi yang awalnya itu berpasangan pecah. Ya, awal mulanya kan sebenarnya kan kalau kita dengar isunya kan deklarasi. Deklarasi jadi dua. Kalau satu nama yang bisa menjadi antitesis dari mereka kira-kira siapa? Yang bisa menjadi antitesis sih, kalau saya lihat media sosial sekarang ya, Bang, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain, Iqbal. Lagi di podcast bicara santai. Iya, kayaknya nggak tahu apa pembahasannya sekarang. Iya, laku ya. Laku juga ternyata, Bang. Ini kan kita mau bicara tentang politik NTB. Gimana itu, Bang? Nah, kan sekarang kan banyak muncul calon-calon kan. Iya. Tapi sebelum bicara calon lah, Ya. kamu berafiliasi kemana? Saya nggak tahu afiliasinya kemana, Bang. Enggak, belum atau enggak? Belum ya. Ya, karena kita juga masih mahasiswa kan. Oh iya Jadi ini nggak tahu kan nanti kan kita setelah selesai digerakkan kan misalnya kan, nah, tiba-tiba kok masuk lingkaran kekuasaan juga. Gitu kan nanti. Kita juga tema seperti itu. menarik juga ya. Iya. Apalagi kalau kita bicara tentang politik ini kan kita bicara soal kekuasaan. Iya. Saya mau coba lihat ya, kalau kita bicara politik NTB ini kan isunya banyak. Iya. Lingkungan, ekonomi, pendidikan, banyak pokoknya. Evaluasi yang paling penting kalau kita bicara tentang kepemimpinan 5 tahun terakhir. Nah, selama 5 tahun memimpin ini kan, kemarin kan sempat saya ngisi juga di TVRI, karena ada undangan juga pembahasan masalah stunting. Oke. Ternyata setelah saya cross check datanya, ternyata NTB ini loh, Bang, baru saya tahu bahwa dia grade tertinggi ketiga stunting se-Indonesia. Stuntingnya tertinggi Se-Indonesia. Kita cross check kan dengan data dari Dinas Kesehatan Provinsi, sama sebenarnya pembahasan itu lebih kepada stunting yang ada di Kabupaten Lombok Utara sebenarnya. Oke. Nah, setelah kita cross check, saya coba cari datanya yang pertama, ternyata angka stunting itu yang tertinggi itu di wilayah Lombok Tengah. Nah, karena angka stunting di NTB ini sebenarnya angkanya itu dari 22,7%, Bang. Lombok Tengah paling tinggi stunting. Paling tinggi stuntingnya. Tahu nggak kenapa? Gubernurnya dari Sumbawa, wakil gubernurnya dari Lombok Timur. Berarti ada Konflik of interest. Iya. Kamu yang ngomong ya, kamu ya. Saya yakin, Bang. Enggak. Itu kan kalau kita bicara gubernur, wakil gubernur kan se-NTB-nya gitu kan, nggak boleh dipetak-petakin. Tapi maksudnya kan dengan hadirnya masalah-masalah seperti ini kan, toh sebagai pemangku kebijakan kan pasti ada fungsi kontrol di sana. Nah, sejauh ini fungsi kontrol ada atau enggak? Nah, kalau kita lihat dari evaluasinya belum sama sekali, Bang. Karena kalau lihat dari angka 22,7 tadi itu cuma menurun sampai 16% aja, Bang. Oke. Berarti tinggi banget ya? Masih tinggi sekali. Itu grade ketiga se-Indonesia masalahnya, Bang. Iya, di satu sisi stunting. Ya. Di sisi lain juga orang takut nikah juga, bahkan karena persoalan ekonomi. Ya, betul. Nah, kalau kita cross check, ya memang kan kalau kita lihat dari segi SDM, sumber daya manusia, memang kan angka tingkat pendidikan ini kan memang mendominasi itu rata-rata memang paling itu SMA, dan lebih mayoritasnya itu kan tamatan SD itu kira-kira. Artinya kan tidak memenuhi untuk kebutuhan perusahaan dan lain-lain. Tapi maksud saya adalah kenapa tidak ada fungsi kontrol pemerintah dalam rangka, artinya ini suatu kebijakan yang memang memfasilitasi kebutuhan SDM-nya seperti itu kan. Artinya kan bisa dikategorikan. Misalnya yang lulusan SD tadi itu lapangan pekerjaan apa yang harus disediakan untuk menjawab kemiskinan tadi. Nah, kemudian lulusan SMP, lapangan pekerjaan seperti apa yang sesuai dengan mereka. Yang SMA juga seperti itu. Jadi hanya dikategorikan bahwa lulusan sarjana saja yang mungkin membutuhkan untuk lapangan kerja, padahal sarjana juga banyak yang nggak dapat pekerjaan, Bang. Benar. Jadi pengacara semua. Pengangguran banyak acara. Sekiranya advokat. Aduh. Tapi kan kalau kita bicara tentang politik NTB itu kan banyak sekali ya dinamikanya ya.
kalau bicara evaluasi itu banyak sekali lah Ya banyak sekali. yang perlu kita luruskan dari kebijakan Betul. pemerintah sebelumnya. Mm, Tapi ingat loh, kita kan masyarakat kecewa. betul. 5 tahun sebelumnya nggak ada apa-apa. Stunting Mm. malah justru meningkat. IPM nggak terlalu Ya indeks pembangunan manusia itu minim bang. minim banget ya, nggak signifikan lah naiknya. Itu kelihatan ya nggak harmonis, nggak ketemu dalam mengelola pemerintahan 5 tahun sebelumnya. Mm. Jul Rohmi yang awalnya itu berpasangan pecah. Ya awal mulanya kan sebenarnya kan kalau kita dengar isunya kan deklarasi. Deklarasi Dua jadi periode. Nah, saya sih ngelihatnya bahwa pecahnya akhirnya itu Iya. karena kegagalan-kegagalan secara psikologi mereka Iya. rasakan. Kalau memang dia visi misinya sejalan dari periode sebelumnya kan, artinya kan nggak mungkin terjadi seperti itu kan. Iya. Sekalipun kalau kita sinkronkan dengan politik kan, memang ada yang dinamis dan lain-lain. Iya. Tapi kan kembali lagi politik itu kan bisa dinamis ketika memang tidak sejalan antara suatu pasangan ini kan. Kalau memang dia sejalan, nggak mungkin terjadi perputaran seperti itu kan. Iya, itu maksud saya. Bisa jadi ketidaksejalanan tujuan itu karena ada kegagalan yang mereka rasakan. Iya, barangkali. Nggak maksimal dalam bekerja. Saya ngelihatnya seperti itu justru. Saya juga lahir juga asumsi seperti itu sebenarnya bang. Tapi gini, kalau akhirnya mereka saja pecah ya, Mm-mm. Jul dan Rohmi pecah, masih layak nggak memimpin NTB dua orang ini? Kalau layak dan tidaknya, pendapat pribadi ya bang, kayaknya udah nggak layak sebenarnya bang. Oh gitu. Ya memang harus ada resep-resep baru dan bumbu-bumbu baru yang harus dihadirkan di NTB ini sendiri. Tapi kan Jul akhirnya memilih politisi Kabakan dari Lombok Tengah. Iya, mantan bupati kan, Iya. itu periode kalau nggak Iya. salah. Uhel, Mm-mm. Suhaili. Suhaili. Rohmi masih layak. Sama juga Jadi wakil gubernur saja gagal, apalagi jadi gubernur. Ya itu kira-kira evaluasinya kan. Oke. Kalau satu nama yang bisa menjadi antitesis dari mereka, kira-kira siapa? Yang bisa menjadi antitesis sih, kalau saya lihat media sosial sekarang ya bang, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain, Iqbal. Orang Lombok Tengah. Iya, sama-sama dari Bang Suhaili ini kan. Mantan dubes Indonesia untuk Turki. Untuk Turki. Saya sih baca CV beliau ya. Mm-mm. Keren sih. Keren banget. Beliau punya banyak pengalaman, kemudian udah banyak menolong tenaga kerja asing. Ya Kak, sama juga bang, kalau kita cross check kan, artinya kan ada lah ya, mungkin sekalipun belum kita lihat kinerjanya di NTB, tapi dalam skala apa namanya nasional sama internasional mungkin udah ada perbuatan yang bisa kita lihat. Enggak, maksud saya adalah nasional, internasional saja mengakui gitu. Mm-mm. Apalagi kalau memimpin NTB misalnya ini misalnya bukan like dislike ya. Mm-mm. Tapi dengan kapasitas yang seperti itu layak nggak untuk pulang NTB? Kalau saya sih objektif aja sebenarnya bang, layak dan tidak layak ini kan kita cross check dulu rekam jejaknya seperti apa kan. Itu yang pertama. Seperti yang abang sampaikan tadi kan, datanya seperti ini kan. Iya, Itu iya. yang mungkin satu. Nah kemudian kita lihat lagi, sebenarnya gagasan dan narasinya ini seperti apa sebenarnya? Apa yang mau diperbuat untuk NTB? Apakah sama dengan apa namanya? Apakah sama dengan cara dia untuk menjadi dubes itu dengan dia mau implementasikan di skala regional NTB atau bagaimana? Saya pernah baca satu berita yang memuat beliau. Itu jawaban dari persoalan ekonomi sih sebenarnya, Oke. dan termasuk pendidikan. Tahu nggak beliau? Beliau itu bilang begini, untuk menyelesaikan persoalan pengangguran di NTB itu, kita itu harus memperbanyak sekolah kejuruan, SMK. Harus diperbanyak. Jadi soft skill orang itu dari SMA itu udah punya soft skill gitu. Jadi ketika dia udah selesai SMA, SMK, dia bisa memilih bekerja atau melanjutkan studi. Bagaimana pertanyaan kalau orang nggak punya uang untuk lanjut studi, tapi dia lulusan SMK, dia kan kerja. Iya. Kalau dia lulusan SMA, tapi nggak punya soft skill, Itu berat banget. menari. Iya kan? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, maksud saya gagasan itu keren loh. Menurut saya. Itu yang saya sampaikan tadi itu kan. Kita ini kan objektif aja sebenarnya. Yang pertama, dengan menakar dan menimbang itu bisa jadikan salah satu kita bulatkan sebagai suatu pilihan kan. Artinya kan kalau memang ada yang ingin berkontribusi untuk NTB dan warna baru juga yang hadir ini kan, maksudnya yang periode sebelum ini kan udah berpisah dan sama-sama sudah teruji di periode sebelumnya. Iya. Tapi memang kita harus butuh solusi baru mungkin untuk NTB ini kan, biar tidak seperti ini terus. Artinya kan kalau antara salah satu nih
Tadi pasangan sebelumnya ini senai karena udah pisah kongsi tadi itu. Artinya kan apa yang berbeda? Mereka sudah pernah memimpin. Melanjutkan kegagalan yang Iya. dilakukan. NTB Gemilang ini kan ada NTB Gemilang 1 dan NTB Gemilang 2 sekarang. Benar ya? Iya, Bener ya. kan gitu larinya tuh. Iya. NTB Gemilang versinya Jul, NTB Gemilang Versinya versinya Rohmi. Sekalipun di tagline-nya itu mungkin beda. walaupun di tagline-nya beda. Iya. Tapi saya rasa tetap kebijakan yang lama itu tidak mungkin secara sepihak dan mudah dan gampang sekali untuk dirubah kebijakan yang sebelumnya. Pasti jadi acuan juga di kebijakan sebelumnya. Kita defisit 200 miliar, bayangkan. Mm-mm. Kita defisit 200 miliar itu semacam sebuah sejarah bagi NTB. Sejarah buruk tapi. Buruk. Tadi kayak Mandalika kan. Gimana lagi Iya. sepi. Sepi bang. Kan cuma kalau ada event nasional baru ramai kan. Yes. Itu kira-kira. Dan itu bukan program provinsi loh. Tapi APBN. APBN itu program pusat sama MotoGP. MSGP juga gitu. Enggak, maksud saya kinerja Pemda di mana? Nah itu dah masalahnya. APBD-nya lari ke mana? Defisit 200 miliar. Itu jadi satu pertanyaan kan. Masuk ya. Masuk. Masuk ya. Iya. Cuman ini, karena kita udah sempat mention Mi Iqbal ya. Mm-mm. Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, nama lengkap beliau. Sekarang jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sayang nggak ketika beliau mencalonkan diri, kemudian masyarakat tidak memilih beliau? Kalau sayang dan tidaknya, sekali lagi saya objektif ya bang. Tidak ingin terkesan politik juga. Sayang. Kalau dari potensi beliau tadi, Oke. gagasannya bagus, terutama dari segi pendidikan tadi itu. Bagaimana untuk mendongkrak angka pengangguran di NTB yang mungkin jadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Yes. Nah kemudian yang kedua, selain daripada itu kan mengurangi juga angka-angka yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan permasalahan-permasalahan Iya. di sektor kesehatan juga. Perkawinan Uh-huh. dini dan stunting. Soalnya gini bang, saya juga pernah ikut diskusinya, hadir sebagai peserta. Saya tertarik dengan beberapa gagasan yang beliau tawarkan terkait dengan resep-resep, terutama di sektor pariwisata dan lain-lain yang ada di NTB ini. Oke. Nah itu juga mungkin secara objektif juga, oh ternyata pandangan beliau ini juga bagus, selaras lah dengan apa yang saya pikirkan terkait dengan bagaimana NTB selanjutnya. Saya pernah baca artikel yang memuat beliau bahwa beliau itu menggunakan pendekatan yang basisnya itu lingkungan dalam melihat isu pariwisata. Jadi bahkan ini ya, apa namanya, setiap pengelolaan sumber daya yang ada di sebuah wilayah itu harus basisnya itu lingkungan. Itu sih keren sih kalau menurut saya, karena Keren sekali. permasalahan di NTB itu masalah lingkungan. Iya, betul sekali. Contoh kan kalau di Bima ini kan, imbas dari penanaman jagung yang besar-besaran skalanya ini kan, apa efeknya untuk lingkungan? Banjir, tanah longsor. Belum dampak-dampak yang lain, kekeringan dan lain-lain di musim kemarau. Iya. Nah kemudian kalau nggak salah kan ada dua tambang besar di NTB ini, Iya. terutama di Pulau Sumbawa. Aman Mineral sama STM. STM. Nah dampak untuk lingkungan itu seperti apa? Nah, untungannya untuk masyarakat sekitar. Dan pemerintah daerah seolah tidak punya peran penting di situ. Iya. Enggak, maksud saya gini. Bayangkan ya tadi yang persoalan jagungnya. Pas waktu musim panen, Iya, orang itu beli TV, betul. ya kan? Musim panen nih. Iya. Pas musim hujan tahun depan, apa yang terjadi? TV-nya kehanyut. Kena banjir serius. Paham saya, Bang. Jadi mereka cuma nonton TV itu ya 6 bulan, 7 bulan. Habis itu TV-nya rusak lagi gitu. Mulai dari nol. Nah, itu dah jadi permasalahan juga. Kemudian permasalahan yang kedua. Kita tahu memang rumus ekonomi kan. Ketika memang pasokan barang itu banyak, artinya kan harga barang itu turun. Yes. Ketika pasokan barang itu sedikit, Harganya melambung. Tapi di celah-celah seperti itu kan ada kebijakan pemerintah sebagai fungsi kontrol lagi dan lagi. Tapi kalau kita sekarang kan, demo aktivis yang sekarang banyak masuk lingkaran juru jibes ini kan, gara-gara permasalahan itu yang belum selesai. Saya memang kan ada fungsi kontrol, terutama dari pemerintah daerah. Karena kan mereka punya otonomi sendiri, Bang. Misalnya, ya sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Kenapa ya pemerintah kita misalkan di Pemprov ya tidak mencarikan pasar? Nah itu juga jadi Tahu permasalahan. nggak jagung yang dihasilkan oleh NTB di Pulau Sumbawa yang merusak lingkungan Iya. itu jadi dedak. Tahu, tapi dikembalikan lagi ke NTB lagi kan? Iya, jadi pakan ternak. Pakan ternak. Enggak, maksud saya kualifikasinya itu tidak punya nilai yang lebih tinggi gitu loh.
kita menebang pohon, merusak lingkungan, itu hanya untuk pakan ternak. Mohon maaf ya, ini bukan kita merendahkan peternak, tetapi effort kita itu merusak lingkungan. Tapi tidak berbanding lurus kan? Iya. Ya makanya lahirlah banyak sekali kontroversi. Angka pengangguran itu naik kan gara-gara hal seperti ini juga kan. Nah kemudian harga-harga barang yang diproduksi oleh petani kan imbas seperti ini juga sebenarnya. Jadi tidak ada fungsi kontrol sama sekali dari pemerintah daerah terutama di wilayah provinsi ini kan untuk mengontrol daerah-daerah yang dalam cakupannya. Kalau di Pulau Sumbawa kan, di Lombok juga saya rasa juga sama. Di Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa sama-sama juga daerahnya memang sebagai daerah pertanian, sekalipun mungkin komoditinya berbeda. Mungkin di sini padi, di sana mungkin jagung dan bawang kan. Tapi harga barang itu semua kan anjlok, Bang, ketika produksi terjadi. Karena pemerintah tidak menyediakan pasar. Iya, betul sekali. Kita membicarakan ini sebenarnya bukan like dislike kepada pasangan mana gitu. Iya. Ini kan pure kita ingin melihat bahwa persoalan NTB itu nggak diselesaikan di periode sebelumnya. Ya, betul sekali. Kamu punya unek-unek itu yang sama? Sama, Bang. Karena kan saya juga lahir dari rahim petani, Bang. Yes, kita sama-sama anak petani. Nah, itu adalah bersatu untuk pertanian Indonesia. Hidup petani. Berarti dua orang ini nggak boleh lanjut. Ya, seperti itu. Karena kebijakan saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kalau kayak katanya Mahfud MD itu menyengsarakan rakyat gitu. Ribet sekali ya. Ribet ya. Itu kan Mahfud kan kayak gitu dia. 3 kali dia ulang. Kita perlu orang baru yang bisa memberikan solusi. Ya memang perlu warna baru untuk NTB yang selanjutnya, bukan NTB gemilang ya Bang ya. Oke, NTB mendunia kalau Mi Iqbal itu NTB mendunia. Oh, seperti itu. Menarik juga. Iya, kalau bukan bajunya itu NTB mendunia loh di dalam. Bukan. Makasih Min, udah di podcast bicara santai. Teman-teman, see you next time.